periode 2024-2025 dengan di samping saya Putri Lestari mencalonkan diri sebagai Wakil Ketua OSIS periode 2024 sampai periode 2025. Kira-kira kalian punya slogan tersendiri nggak sih untuk? Punya dong. Kalau boleh tahu apa? Kita bergerak dengan tindakan, bukan dengan omongan manis. Wih, keren banget. Oke, kira-kira apa sih makna dari slogan kalian? Kan udah keren nih, pasti punya makna tersendiri gitu. Makna dari itu, jadi ketika kita sudah menentukan apa yang akan kita kerjakan, itu akan kita kerjakan, bukan hanya kertas tertulis saja seperti itu. Intinya tidak ada janji-janji yang manis. Tidak ada manis. Seperti janji apa? Seperti dia. Oke, kira-kira apa sih pencapaian tertinggi kamu atau program progres kalian di dalam OSIS, kayak program unggulan kalian di OSIS itu apa? Gitu ya, itu yang melanjutkan dan mengembangkan ekspresi Paskibra, karena mungkin ngerasa kayak di situ banyak banget yang yang berminat gitu, karena aku sendiri juga ngerasa waktu kemarin 17-an, jadi banyak banget yang pengen ada ekskul Paskibra di sini. Oh, berarti Putri juga sempat menganalisis gitu ya keadaan di sekolah ini. Oh, peminatannya tuh di mana? Ya, sebenarnya oke, bagus, cuma sepertinya tanda sebut juga ada. Oke, terus kenapa sih kalian tertarik untuk mencalonkan diri sebagai ketua atau wakil dari OSIS? Enggak tertarik sebenarnya, itu nggak disebut dengan ketertarikan, tapi itu tuh gimana menurut saya mencalonkan diri sebagai ketua OSIS itu tuh sebagai ajang penunjukan diri saya aja, tapi bukan ketertarikan saya. Ketertarikan itu bakal beda konteks artinya, tapi saya untuk alasan ini kenapa saya mau maju, karena saya mau adanya perubahan dalam diri saya, apa ya, ajang dalam diri saya. Jadi ketika kita berani maju berarti kita berani untuk ada perubahan. Kalau misalkan kita punya di titik itu, ya gak bakal ada perubahan sedikit pun. Berarti kamu di sini juga sebagai pelatihan kamu gitu ya. Kalau dari Putri sendiri apakah sama? Berarti untuk melatih diri Putri menjadi yang lebih baik ya. Kira-kira apa sih hal yang menyebabkan kamu, menurut kamu hal apa aja sih yang menjadi hal yang paling terberat ketika kamu sudah menjadi atau terpilih sebagai ketua atau wakil dari OSIS? Menurut Davina ya, menurut Davina itu sikap adil. Terkadang untuk menjadi entah itu ketua ataupun wakil, kita tanpa sadar kita tuh memiliki sikap adil yang 50-50. Dalam artian gini, kita kan nggak bisa mengontrol diri kita, apalagi pas kita lagi banyak tugas atau lagi ruwet gitu kan, pasti secara tidak langsung kita tuh bakal bersikap tidak adil. Nah, menurut Davina, hal yang paling sulit ketika kita mencalonkan diri dan memberanikan diri untuk menjadi ketua atau wakil itu ada bagaimana yang bersikap adil, dan poin utama di dalam sebuah organisasi itu bagaimana caranya komunikasi itu berjalan lancar. Karena komunikasi itu sangat penting. Ya, kalau udah hilang komunikasi itu bakal hilang semuanya, itu nggak bakal berjalan. Nah, bagaimana cara kamu untuk menjalin sebuah komunikasi itu sendiri? Menjalin sebuah komunikasi, gimana Pak? Kalau Putri ya, setiap organisasi pasti ada yang kayak apa ya, teman-temanan gitu, jadi kayak semacam kubu. Nah, setelah ya, anak zaman muda sekarang. Jadi Putri tuh pengen jalan itu di dalam organisasi ini, karena dari circle-circlean itu tuh bisa menyebabkan kita tuh dalam komunikasi. Jadi kita juga masih mikir gimana sih cara menghilangkan kubu dalam OSIS ini gitu. Karena mungkin itu menjadi hal yang terberat juga ya. Iya. Berarti ini jadi PR. Iya, benar banget ya. Nggak mungkin kalau misalkan kita di organisasi kita berkubu, kita komunikasi hilang, itu kan nggak mungkin. Kira-kira program kerja apa sih yang dibuat apakah program kerja kalian itu dibuat berdasarkan karena kalian menganalisis, oh ternyata siswa sini sukanya ini, apa karena keresahan dari siswa tuh pengen ini, pengen itu, atau dari emang kemauan kalian sendiri?
program kerja. Kalau misalkan saya menyesuaikan dengan siswa, kadang kan siswa maunya A, B, C, D, E. Itu kan kita susah yang menentukan kayak kalau kita terpatok dengan orang lain program kerjanya itu membuat diri kitanya juga yang pusing sendiri. Tapi untuk program kerja yang saya ajukan itu, saya mengajukan program kerja ini dengan dari hati saya sendiri. Maksudnya berarti egois dong? Enggak, bukan egois, tapi saya ingin membawa perubahan baru. Kan dengan bergantinya periode, bergantinya ketua itu butuh perubahan baru. Nah, dalam program saya juga mau buat gebrakan baru, di mana gebrakan baru ini jadi saya tuh tidak menentukan harus sekolah yang menentukan program, tapi kita yang mengajukan dan kita yang menjalankan itu lebih baik seperti itu. Karena dari pihak sekolah pun menganalisis juga ya. Coba sih kalian berikan closing statement yang membuat warga sekolah bisa memilih kamu untuk menjadi ketua atau wakil OSIS. Closing statement ya. Ya. Closing statement dari kita sesuai dengan slogan yang kita miliki, yaitu kita bergerak dengan tindakan bukan dengan manis. Jadi jangan lupa pilih nomor 1. Kita maju bersama dengan warga sekolah. Wah, keren sih. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Jika Anda terpilih menjadi ketua atau wakil OSIS, bagaimana cara yang kalian lakukan untuk merealisasikan visi dan misi kalian? Ya kayak menyatakan mewujudin. Visi itu biasanya kita kayak ngajuin gitu kan. Ngajuin gitu. Jadi misalkan untuk program kerja kita kan ada beberapa program kerja yang harus benar-benar diajuin gitu kan. Karena emang baru ya, Karena emang baru ada di sekolah. Terus apa namanya? Nih, jadi intinya gini, bagaimana cara kita merealisasikan visi misi itu kita mantapkan dulu tujuan kita maju ke depan buat apa. Kalau misalkan kita sudah tahu tujuan maju ke depannya untuk apa, itu merealisasikan visi misi pun akan gampang. Yang terpenting kita paham dulu, kita maju ke depan untuk apa dan untuk siapa. Kalau kita udah paham untuk apa dan untuk siapa maju ke depan, merealisasikan visi misi pun akan mudah. Yang penting kita paham dulu tujuan kita seperti apa. Tujuan kalian apa? Tujuannya, kalau menurut saya maju di OSI, jadi ketua ini, menjabat jadi ketua ini, saya mempunyai tujuan, dan tujuan saya itu yang pertama, ajang pembuktian saya benar. Itu sebagai ajang pembuktian itu paling benar. Kalau kamu layak? Gini, ketika seseorang sudah mencalonkan jadi ketua, berarti dia mempunyai tujuan tersendiri, dan tujuan yang pertama saya itu ajang saya pembuktian diri. Berarti secara tidak langsung saya menunjukkan diri saya kepada warga sekolah bahwasannya saya pun bisa menjadi ketua, saya pun bisa menjadi pemimpin. Tujuannya juga tidak hanya untuk ajang pembuktian saya, tetapi saya memajukan diri untuk jadi ketua itu. Saya juga ingin membuat gebrakan baru seperti itu. Gebrakan baru itu juga perlu. Kalau tidak ada gebrakan baru, berarti sekolah hanya itu saja programnya. Jadi gak ada yang baru. Ya, tidak ada perubahan yang menonjol sehingga membangun sekolah. Iya. Menurut kalian pemimpin yang baik itu pemimpin yang seperti apa? Untuk pemimpin yang baik, gimana kamu jawab? Kalau menurut saya itu pemimpin yang baik itu pemimpin yang bijaksana dan pemimpin yang memiliki adab. Jadi kalau pemimpin bijaksana itu pasti bisa berpikir kan. Terus kalau pemimpin yang punya adab itu pasti memiliki rasa sifat yang baik, terus sopan santun dan segala macam itu pasti ada kalau dia memiliki sifat yang beradab. Sehingga mencontohkan anggota yang lain. Secara tidak langsung kan dia pasti dicontohi oleh orang-orang lain, orang-orang yang sekitar dia. Itu benar. Apakah kalian bisa? Insya Allah. Harus bisa dong. Iya harusnya. Apa aja sih yang akan kalian perbaiki dari sistem kepengurusan OSIS sebelumnya? Di sini tuh kan sekarang itu ada OSIS yang dikatakan bukan keluar tapi nggak hadir di setiap Seleksi apa adanya saja. Iya. Jarang datang, mulai ya berbaur. Jadi di sini kita pengennya tuh jadi OSIS tuh ya tadi seperti tidak ada kubu. Jadi kita tuh pengen komunikasi itu benar-benar lancar gitu kan. Kalau sekarang itu kan emang kelihatan masuk kubunya kan. Kita sendiri-sendiri gitu loh. Jadi kita nggak pengen ada itu.
menghilangkan rasa senioritas dan junioritas. Nah, itu bagaimana cara kalian untuk menarik mereka, sedangkan seperti yang kalian lihat sendiri bahwa mereka diajak ngobrol susah, atau untuk kumpulan aja susah gitu. Nah, gimana caranya gitu? Karena kan kita juga kayak nggak mungkin terus-terusan, ayo selalu menarik, tapi nyatanya mereka dari diri mereka sendiri nggak ada rasa kemauan itu. Kadang kan kita nggak bisa selalu untuk merhatiin satu atau dua orang ini, apalagi kita juga nggak bisa yang namanya ngertiin si A, si B, si C secara terus menerus. Mungkin menurut saya cara kedepannya itu mungkin kita bakal membawa mungkin lebih merangkul, dan gimana cara merangkulnya mungkin kita kayak lebih ke ngobrol santai segala macam, dan kita juga mungkin nggak setiap hari ya, tapi mungkin ada beberapa fase atau beberapa saat kita pasti akan yang namanya kayak bertanya, kamu kenapa, tapi itu nggak mungkin selalu setiap fase. Intinya yang pertama kita harus mempunyai rasa kepedulian. Kalau udah ada rasa kepedulian satu sama lain, perubahan sedikit pun di sekitar kita itu bakal ngerasain. Poin utamanya kita harus punya rasa kepedulian. Berarti kalian menekankan sebuah kepedulian. Ya, itu hal yang betul. Oke. Sebagai seorang ketua OSIS atau wakil ketua OSIS pasti akan dihadapi dengan berbagai masalah, tantangan, segala macam itu pasti akan ada putri. Nah, bagaimana sih cara kalian untuk mengatasi masalah tersebut atau tekanan-tekanan yang datang? Itu bagaimana? Menghadapi tekanan ya. Jadi tekanannya itu bersifat apa dulu? Maksudnya tekanannya itu dari sebelah mana nih? Tekanan ada banyak, maksudnya tekanan dari pertemanan, tekanan dari keluarga, atau tekanan dari OSIS sendiri. Jadi kita tuh bisa ngebedain tekanan yang mana harus kita benar-benar perbaiki gitu. Ini kan dalam lingkup OSIS yang mungkin maksudnya lebih orang banyak gitu ya. Kalian menghadapi tekanan-tekanan tersebut di dalam suatu organisasi, misalkan kalian punya tekanan di rumah, terus kalian punya tekanan juga di bagian pertemanan, karena kan kita masih fase remaja yang mungkin pola pikirnya itu masih kayak masih labil dan sebagainya, itu udah biasa gitu. Nah, cara kalian tuh bagaimana? Ini di suatu organisasi itu kita punya namanya kalau sama halnya kayak kita kontrol emosi deh. Tekanan itu kan berasal dari sebuah emosi yang tidak terkendali. Gini, kalau menurut saya, ketika saya menghadapi sebuah emosi, kalau saya nggak bisa mengontrol diri saya lebih baik dan saya lebih baik menghindar daripada saya menyakiti orang lain. Apakah akan lama kalau menghindar untuk mengubah fase kamu dari yang awal marah, emosi segala macam, untuk mendekatkan diri lagi dengan anggota kamu. Sedangkan di sini kamu menekankan bahwa kita harus ada komunikasi dan lain sebagainya. Karena kan ketua itu pasti akan dihadapkan dengan berbagai masalah, dengan berbagai ujian, seperti itu. Nah, gini, pasti ada pertanyaan, kok kalau kamu lebih milih ngejauh, bakal lama dong ngejauh? No, itu salah. Dengan cara ngejauh gini, ngejauh itu bukan berarti kita lalai dengan tugas kita sebagai ketua, tapi itu cara kita mengontrol diri kita. Misalkan ini lagi ada sebuah kumpulan biasa, dan di situ saya lagi menghadapi tekanan, dan tekanan itu mungkin cuma diri saya yang tahu dan orang lain. Meskipun Putri wakil saya, Putri nggak bakal tahu apa yang saya rasain. Bener dong, Put? Bener. Jadi mungkin saya lebih milih menjauh. Menjauhnya nggak mungkin kayak berhari-hari atau berminggu-minggu. Mungkin saya butuh waktu sebentar. Mungkin ada 1 atau 2 jam saya butuh berpikir. Karena manusia itu butuh berpikir jernih. Kalau misalkan pikiran saya sudah panas ketemu yang panas, itu nggak bakal reda. Jadi lebih baik saya berpikir untuk 1 atau 2 jam. Setelah itu saya bisa kembali dan mengobrol dengan santai. Itu hal yang bisa dilakukan. berarti menurut kamu hal tersebut menjadi hal yang paling efektif. Iya, seperti itu. Oke. Jika kamu terpilih menjadi seorang ketua atau wakil, apa tolak ukur kesuksesan program kerja kamu selama 100 hari kamu menjabat sebagai ketua dan atau wakil ketua OSIS? Tolak ukur. Untuk tolak ukur saya tuh tipe orangnya
Satu hal yang penting ini, kalau program pertama saya sudah terjalankan, saya memiliki program penting banget. Pencapaian saya itu membuat sebuah program yang dimana program itu melibatkan siswa di dalamnya, memiliki kepedulian di dalamnya. Menurut saya, kalau saya, ketika saya berhasil menjalankan satu program, berarti saya juga bisa dan berhasil untuk menjalankan program-program saya selanjutnya. Seperti itu. Fokuskan dulu satu program kerja kita apa. Jangan kamu pusing ya, kamu misalkan punya 3 program kerja, kamu mikirin program kedua saya gimana ya jalannya, ketiga saya gimana ya. Tapi satu hal, kamu utamain dulu pencapaian kamu di OSIS itu seperti apa. Kalau misalkan kamu fokuskan ini dan ini berhasil, berarti itu sebagai tolak ukur kamu. Tolak ukur saya itu ketika program 1 saya sudah terjalankan, berarti secara tidak langsung saya dan Putri bisa menjalankan program-program saya selanjutnya. Berarti kamu memfokuskan satu titik terlebih dahulu. Biar nggak terdapat antara program selanjutnya gitu. Ya, jadi biar nggak stres juga gitu ya. Berarti kamu ada poin-poinnya di satu kedua. Iya. Kira-kira apa sih yang membedakan kamu dengan calon ketua atau wakil OSIS lain? Pasti kan ada bedanya gitu kan. Saya cewek-cewek di sana, cewek cowok atau gimana? Ya, salah satunya. Takutnya kan ini kan punya, gue mah beda. Hal yang membedakan ya, poin utama kita sama-sama perempuan. Iya. Bener bukan? Nah kita sama-sama perempuan ya. Kita kan, poin utama kita sama-sama perempuan. Dan apapun, Saya itu yang kedua itu kita memiliki apa ya namanya? satu Pola pikir yang beda. Maksudnya pola pikir yang beda itu kita kayak selalu ngasih apa ya? apa? Apa ya? Intinya apa yang membedakan kami dengan yang Lain. paslon lain? Yang pertama, kita sama-sama perempuan. Ya. Pasti perempuan itu kalau udah ketemu kan gimana ya, pasti ada pembahasan yang menarik di dalamnya. Pasti ada itu. Ya, terus saya merasa saya sama Putri itu satu frekuensi. Dan saya juga nggak bilang kalau cewek-cewek itu nggak frekuensi, nggak satu sefrekuensi. Tapi kan secara nggak langsung kita harus ngebangun dulu dong kalau sama cowok, bener gak? Iya benar. Jadi yang ada membedakan prosesnya gitu ya. Iya, benar. Kalau- Jadi Kalau cewek itu kan komunikasi gampang kan, maksudnya Iya. kalau sama gender gitu kan itu gampang berkomunikasi dan pola pikirnya itu hampir sama kita dapetnya cowok-cowok. Jadi mungkin itu yang menjadi perbedaannya. ini perbedaan kita itu. Ada itu. Enggak sih, menurut saya itu karena kita satu frekuensi dan pasti lingkup cewek-cewek tahu kan, cewek-cewek itu pasti nggak ketemu tuh ngapain Iya, ya, iya. gitu. Jadi itu tergantung. Udah, Apa sih setelah Anda terpilih menjadi ketua atau wakil OSIS, apa yang akan menjadi cakupan terbesar kamu di OSIS? Cakupan terbesar, pendekatan kamu terbesar itu apa? Untuk saya ya, cakupan terbesar yaitu seperti yang program yang pernah saya paparkan. Cakupan terbesar saya itu saya ingin membuat suatu program kerja yang dimana program kerja itu melibatkan siswa dan membantu siswa di dalamnya. Karena menurut saya, kalau kita program kerja hanya ingin mencakupkan lingkungan sekolah saja itu menurut saya udah hal biasa. Tapi ketika periode saya dan ketika saya terpilih, saya mau program kerja saya melibatkan siswa dan membantu siswa di dalamnya. Karena OSIS ataupun sekolah itu tidak akan berjalan tanpa adanya siswa, dan siswa itu adalah hal terpenting. Dan saya mau program ini program yang akan saya jalankan dan ketika saya mencalon dan ketika saya jadi, saya mau program kerja itu terlaksana. Dan yang paling terpenting itu saya ingin membantu siswa. Di dalamnya itu harus ada siswa. Karena kalau kita tidak melibatkan siswa sama sekali, itu tidak akan membentuk sekolah. Berarti kamu di sini programnya menekankan rasa kepedulian. Iya. Buat hal baru itu bukan hal yang salah. Poin penting jadi ketua itu jangan memikirkan diri sendiri. Jangan memikirkan diri sendiri. Dan kamu jangan terpacu dengan kamu pengen di sekolah ini maju, tapi kamu nggak mikirin gimana jalan siswa ke depan. Saya bukan mengajukan janji atau gimana ya, tapi saya hanya berjanji sama diri saya ketika
ketika saya menjadi ketua OSIS dengan Putri waktu saya mau program yang saya paparkan kemarin itu terjalan, dan saya mau siswa juga merasakan apa yang program saya itu rasakan. Berarti ada pembuktian dari diri kamu ya. Oke. Apa sih menurut kamu apakah setiap anggota diharuskan memiliki jiwa kepemimpinan? Menurut saya itu bukan wajib tapi harus memiliki, karena kan bukan ketua yang diandelin gitu loh. Jadi kalau nggak ada ketua, yang lain itu bisa gitu loh. Jadi apa ya? Saling membantu. Iya, saling membantu. Jadi kita kan nggak setiap hari masuk gitu kan ya. Maksudnya kita juga manusia gitu kan, yang sakit pada atau apa gitu kan. Ada halangannya, maksudnya nggak selancar. Iya, nggak selancar itu. Nah, terus kayak anggota selain itu juga harus memiliki jiwa kepemimpinan. Maksudnya itu kalau kita nggak ada, mereka tuh bisa gitu loh. Jadi apa ya? Nggak terus-terusan Iya, aja. kita Jadi ada kerjasama yang pas gitu. Ya, tapi kalau untuk menurut saya, mungkin kita kan punya pola pikir berbeda ya, Put. Dan menurut saya, jiwa kepemimpinan itu tidak harus dari organisasi sebenarnya. Yang bukan anak organisasi pun sebenarnya harus punya jiwa kepemimpinan. Kalau misalkan kita nggak punya jiwa kepemimpinan, kita bakal cepat diperbudak sama orang. Iya, kita nggak bisa memimpin ini. Misalkan kamu maunya A, tapi kamu nggak bisa memilih antara A atau B, itu kan berarti di diri kamu tidak ada jiwa kepemimpinan. Menurut saya, jiwa kepemimpinan itu tidak harus berorganisasi, tapi jiwa kepemimpinan itu harus diciptakan. Karena jiwa kepemimpinan itu adalah penentu kamu untuk kedepannya jalannya seperti apa. Oke, Davina, kayaknya udah cukup, udah lama juga. Kalian kan calon-calon orang sukses nih, makasih sibuk, amin. Kalau udah sibuk, makasih udah mau nyempetin waktunya, makasih udah mau datang ngobrol-ngobrol bareng saya di podcast OSIS SMK Pertanian gitu. Semoga kalian sukses, apapun hasilnya kalian tetap menjadi orang yang terbaik. Kalian sudah mau berusaha untuk menjadi yang lebih baik dari orang-orang yang baik. Terima kasih ya semangat, Davina.